kesehatan lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan beberapa penyakit. Nah, kita langsung saja. Jadi untuk yang pertama itu ada yang namanya penyakit diare. Jadi diare ini adalah buang air besar berupa air dan encer yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari pada bayi yang masih minimum ASI, atau buang air besar ini bisa terjadi sampai 6 kali. Nah, ketika anak diare, jadi ini kita bisa memberikan oralit atau cairan setiap anak buang air besar dan tablet zinc sesuai dosis. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian itu segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Pencegahan diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan, kemudian air minum, air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya penyakit kecacingan dan malaria. Jadi kecacingan ini adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Nah, disebut parasit karena cacing ini mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jadi ada beberapa jenis cacing, diantaranya itu ada cacing gelang, kemudian cacing cambuk, cacing tambang, dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian kita beralih ke malaria. Apa itu sebenarnya malaria? Jadi malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, gigitan nyamuk itu nyamuknya Anopheles betina yang mengidap malaria. Jadi untuk pencegahan itu kita dapat melakukan beberapa hal, diantaranya memakai kelambu, kemudian dan anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang, demam tidak turun selama 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau BAB itu berwarna hitam. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita lanjut lagi. Itu pentingnya membersihkan diri dan lingkungan. Jadi kebersihan diri dan lingkungan ini sangat penting. Jadi kita harus mulai membiasakan dengan stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengolah air minum dan makanan di rumah tangga, kemudian mengamankan sampah rumah tangga, kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penularan penyakit. Nah, apalagi ini cuci tangan bertepatan dengan sekarang ini kan Indonesia itu ada dilanda pandemi COVID-19 atau biasa kita kenal dengan corona. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu itu kita harus cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu. Nah, kemudian mengapa cuci tangan itu penting? Jadi ini menjadi penting karena di tangan itu ada kuman-kuman yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Adapun 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar itu saya rasa ibu-ibu semua sudah tahu, mulai dari membasahi tangan, kemudian gosokkan sabun, kemudian dibersihkan ke bawah kuku, bilas dengan air bersih, kemudian keringkan tangan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pentingnya jamban sehat. Jadi ini juga menjadi sangat penting untuk kebersihan lingkungan kita.
adapun kriteria jamban sehat ini adalah tidak mencemari sumber air bersih, tersedia air yang bersih, kemudian tersedia juga kloset yang bersih, tidak bau dan nyaman untuk digunakan, kemudian tersedia tempat cuci tangan yang memadai, tetap kering, dan masih banyak lagi. Jadi menjaga kebersihan itu memang sangatlah penting, karena dengan menjaga kebersihan itu kita sudah terbiasa untuk menjalankan kebiasaan hidup sehat. Nah, itu pentingnya untuk kita yang sering melakukan aktivitas setiap hari supaya kesehatan kita itu bisa tetap terjaga. Jadi kira-kira hanya itu saja mungkin yang saya dapat